Kamu mencintai saya dengan penuh ketulusan, Dre. Tapi saya nggak punya apa-apa untuk membalas semuanya. Siapa bilang kamu nggak punya apa-apa untuk membalas cinta saya? Selama ini, kamu selalu memberikan kepercayaan penuh buat saya. Selama ini, kamu jadikan saya satu-satunya tempat berlindung kamu. Apalagi yang bisa diharapkan laki-laki seperti saya. Itu semua udah cukup buat saya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Penderitaan Alia pasti berakhir. Aku yakin ya Allah, aku yakin Andre pasti akan membahagiakan Alia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Lagi ngapain sih, Kak? Baju-baju saya semuanya kegedean. Gara-gara diet saya berhasil. Ya, terpaksa saya mesti ke tukang jahit untuk ngecilin baju-baju semua ini. Udah deh, Kak, nggak usah pakai dikecilin. Mendingan sekalian aja beli yang baru. Beli baju dari perancang yang paling terkenal dan baju yang paling bagus. Buat apa? Apa saya salah? Kalau saya pengen ngelihat kakak saya menjadi yang paling keren dan paling cantik di acara pernikahan saya nanti. Apa? Kamu mau nikah? Sama bawang putih? Dre, ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Dan saya ikut senang mendengarnya, Dre. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Hebat banget. Beli gaun rancangan desainer segala. Baru dikasih duit ya sama bawang putih? Apa urusannya sama kalian? Emang ada urusannya sih, cuma kita gatel aja kalau ngelihat ada cewek yang nyodorin adik cowoknya buat ngejar-ngejar bawang putih biar bisa ngedapetin kekayaannya. Kenapa? Lo malu ya? Ketahuan kalau lo sama adek lo itu cuma tukang jilat doang. Padahal jelas-jelas bawang putih itu nggak pernah nganggep kalau lo tuh ada. Bawang putih itu cuma cinta mati sama Ferdi. Adek lo mah nggak pernah dianggap. Heh, jaga yang mulut kalian. Saya nggak pernah ngedidik adik saya Andre untuk jadi tukang jilat. Seharusnya kalian yang malu. Karena selama ini kalian jadi tukang jilat di depannya Siska. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu. Jelas selama ini Alia menganggap Andre sebagai cowok yang bisa diandalin untuk melindungi dia. Dan sebentar lagi Andre akan menikah dengan Alia. Apa lo bilang? Yang bener lo. Ya bener lah, main juga kita bohong. Sedang apa ya mereka?
seneng banget. Thank you ya. Thank you. Lo berdua bisa bayangin betapa untungnya gue. Sekarang Tante Mirna sama Ferdi lagi nyari bawang putih supaya bawang putih kesini. Supaya bawang putih sama Ferdi rujuk lagi. Bawang putihnya malah mutusin buat nikah lagi sama Andre. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara akad nikah kita mulai. Tunggu. Ferdi, mau ngapain kamu kesini? Kalau kalian ingin memacokkan acara pernikahan ini, lebih baik kalian cepat pergi dari sini. Pergi, Fer. Kalau kamu pikir kamu kesini bisa ngambil anak saya nggak akan nyerahin dia. Al, terserah apa kata kamu. Yang pasti pengadilan sudah memutuskan kalau saya memiliki hak perwalian atas Haikal. Saya ayah kandungnya. Surat pengadilan ini sah, Al. Ferdi berhak atas Haikal. Benar, Bu. Kalau Anda tidak menyerahkan anak itu, Anda bisa dituntut di pengadilan. Enggak. Tolong, Ma. Tolong jangan biarin mereka ngambil Haikal, Ma. Ma. Haikal. Ma. Ma. Andre, tolong, Andre. Jangan Haikal. Fer. Jangan ambil Haikal, Fer. Tolong, Fer. Jangan ambil Haikal dari saya, Fer. Ferdi, Ferdi, kasihan Alia, Ferdi. Haikal. Sabar sayang. Ferdi, kasihan Alia. Ferdi! Alia! Haikal! Lo nggak bisa ngebawa anak itu ke sini. Gua ini istri lo. Kita harus kebicaraan ini dulu. Nggak perlu. Anak ini adalah anak gua. Dan dia berhak untuk tinggal di sini. Lo atau siapapun nggak berhak untuk larang. Ngerti? Perawan tua, ngapain lo senyum-senyum? Lo pikir lo dan keponakan lo yang bodoh itu udah menang? Hah? Ada telepon buat kamu. Ayo cepat. Tumben dia dapat telepon. Selama ini nggak ada orang yang jenguk, apalagi telepon dia.
sekarang kamu telepon. Harusnya dari dulu. Iya. Hei, sekarang juga cepetan. Kamu urusin kasus ini biar cepat segera disidangkan kembali. Ngerti nggak? Cepetan! Kalian semua jahat. Kenapa kalian nggak ada yang bantuin saya waktu Ferdi ngambil Haikal? Kenapa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Al. Ferdi memiliki surat yang sah. Saya nggak mau tahu. Kamu kan seorang pengacara, Andre. Harusnya kamu bisa dong ngelakuin sesuatu. Alia, tenang sayang ya. Nanti kita cari jalan keluarnya. Ma, Mama nyuruh saya tenang. Gimana saya bisa tenang, Ma? Anak saya diambil orang. Alia, tunggu. Alia, buka pintu sayang. Alia buka pintu sayang. Tante, mungkin sebaiknya kita biarkan Alia sendirian dulu. Nanti kalau dia udah tenang, kita bicara lagi sama dia. Mana yang akan menjadi warnamu? Udahlah, Kak. Kak Irma nggak usah terus-terusan sedih gara-gara saya. Saya nggak apa-apa, Kak. Sungguh. Malahan sekarang saya berpikir kalau Alia semakin membutuhkan saya lebih daripada sebelumnya. Dre, apa kamu nggak bisa melakukan sesuatu untuk Alia, Dre? Haikal sayang, Papa punya mainan baru nih buat kamu. Hah? Apa-apaan nih? Fer, lu tuh ngapain sih kayak gitu? Nggak pantas tau nggak? Kayak orang idiot. Fer, lo sama tante lo yang udah uzur ini harus ingat, lo berdua nggak bisa senang-senang seenaknya di rumah ini. Rumah ini adalah rumah gue, dan semua yang ada di dalamnya juga punya gue. Apa lo lupa? Dengan perjanjian yang udah lo tanda tanganin, kalau lo melanggar perjanjian itu, gue bakal jual semuanya. Maaf, Bu Siska. Anda tidak bisa seenaknya menjual ataupun mengutak-utik barang yang ada di sini. Karena sekarang secara hukum, kekayaan Pak Ferdi adalah milik Haikal sebagai cucu di sini. Dan kekayaan itu tidak bisa diusik sampai Haikal dewasa dan bisa menentukan sendiri mau diapakan harta itu nantinya. Dan satu hal lagi, apapun yang pernah Pak Ferdi berikan kepada Anda, anggap tidak pernah terjadi. Dan ini batal demi hukum. Bahkan, Anda tidak bisa mengambil 1 sen pun sampai keputusan pengadilan keluar. Saya sangat berharap Ibu Siska bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Semua ini demi hukum. Hey, Andre. Kabar? Ke kantin yuk. Udah lama nih nggak ngopi bareng. Duluan aja, nanti saya nyusul. Oke. Dre. Kamu ingat nggak kasus pembunuhan yang dilakukan Rika? Iya, kenapa? Kasus itu disidangkan lagi. Rika, kamu pikir dengan mengajukan sidang ulang atas kasusmu, kamu bisa lolos? Lihat aja nanti.
Kalau sampai hakim ngelihat sidik jarimu di barang bukti itu, kamu bisa dipenjara seumur hidup. Hadirin harap tenang. Petugas, bawa barang bukti ke sini. Barang buktinya hilang. Nggak ada di tempat penyimpanan, Pak Hakim. Jaksa penuntut, pembela, mohon mendekat sebentar. Barang bukti tidak ada, kemungkinan hilang. Pengadilan ini harus segera memutuskan bahwa klien saya, Rika, tidak bersalah. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klien saya itu terbukti dalam pembunuhan ini. Saya keberatan, Yang Mulia. Saya minta sidang ini ditunda sampai barang bukti itu ditemukan kembali. Tidak bisa. Harus memberikan ketetapan waktu. Barang buktinya hilang. Karena jaksa penuntut saat ini tidak dapat menunjukkan barang buktinya, maka sidang ditunda untuk 1 jam. Jangan lo pakai mobil itu. Ini mobil punya gue. Siapa bilang ini mobil lo, ha? Ini mobil barang sengketa. Siapapun nggak boleh pakai sampai pengadilan memberikan keputusan. Apa? Betul sekali, Priska. Untuk sementara, mobil ini disita oleh pengadilan. Kalian sekongkol. Lihat aja, apa yang bakalan gue lakuin buat ngebales kalian. Menimbang bahwa kurangnya alat bukti dan saksi yang dapat mendukung dakwaan jaksa penuntut umum, dan mengingat masa hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa, maka dengan ini pengadilan memutuskan terdakwa Rika Sumanto bebas dari segala tuntutan hukum. Anda tuh benar-benar bagus. Saya benar-benar nggak salah percaya dengan Anda. Ha? Sekarang saatnya saya menemui anak tercinta saya itu yang sudah menikah dan hidup dengan enak. Hai. Kenapa? Kaget ya? Hah? Sekarang saatnya saya, Rika Sumanto, kembali menikmati kehidupan yang mewah. Siska! Siska! Ditipu. Kalian pikir gue begitu aja masukin nyokap gue ke penjara, hah? Kalian berdua nggak tahu kan, hah? Nggak tahu kan kalau semua ini adalah bagian dari rencana saya dan anak saya agar anak saya ini bisa menikah dengan kamu dan menguasai harta kamu. Dan sekarang, hah? Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kami, tidak terkecuali anak kamu. Rika, sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Kami tidak menginginkan kamu ada di sini. Mendingan lo cabut aja dari sekarang. Enggak, dia nggak bakalan kemana-mana. Dia itu tamu gue. Gue berhak minta dia tinggal di sini. Nggak peduli lo berdua suka apa enggak. Oke? Kalau kalian berdua pengen tinggal di sini, silakan. Tapi dengan catatan kalian harus jaga sikap. Dan kalau kalian melanggar, saya dengan senang hati akan mengusir kalian dari sini. Ferdi!
Ferdi, menantuku tersayang. Mama datang ke sini itu untuk menjagakan harta kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa? Rika bebas? Iya, Kak. Pengadilan nggak bisa membuktikan kalau dia bersalah. Karena barang bukti satu-satunya telah hilang. Dan sekarang dia ada sama anaknya di rumah Ferdi. Saya yakin mereka berdua pasti merencanakan sesuatu untuk menyiksa hidup Haikal. Kasihan Haikal. Dia harus menghadapi kekejaman dua orang iblis itu. Mudah-mudahan Haikal baik-baik aja dan bisa bertahan. Dia pasti bisa tabah seperti ibunya. Tapi dia masih bayi, Kak. Masih terlalu kecil. Ya Allah, lindungilah dia. Wah, anak papa lagi main kata-kataan, hah? Sini, Bi. Iya. Oh. Anak papa nih. Hai, Kak. Papa tuh sayang banget sama kamu. Seandainya aja mamamu ada di sini. Tuh lihat tuh. Kata-kataannya muter-muter tuh. Ada asapnya. Hah? Suka ya kamu ya? Hah? Sekarang kalian masih bisa tertawa ya. Tapi lihat aja nanti. Saya akan membuat kalian menderita melebihi apa yang dapat kalian bayangkan. Menurut saya, Alia sangat membutuhkan Haikal saat ini. Kalau nggak dia bisa gila. Dan Haikal juga sangat membutuhkan mamanya untuk melindungi kekejaman Rika dan Siska. Kak Irma benar. Mereka berdua nggak seharusnya dipisahkan. Selama ini, Haikal adalah penyemangat hidup Alia, Kak. Alia nggak akan bisa hidup tanpa Haikal. Dan hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat Alia bertahan hidup tanpa Haikal. Kita harus berbuat sesuatu. Halo. Iya. Iya. Saya ke sana sekarang. Alia, Alia buka pintunya dong sayang. Tante, ada apa Tante? Dre, Alia pintunya nggak mau dibuka dari tadi Tante gedor-gedor. Tante takut terjadi sesuatu, Dre, tolong. Permisi Tante. Alia. 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 Didobrak aja, Dre. Dobrak. Alia. 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 Alia bangun, Alia. Alia. Bangun. Alia. Halo rumah sakit. Ini darurat, Pak. Tolong segera kirim ambulan ke Jalan Mawar nomor 9. Terima kasih. Haikal. Dok, tolong, Dok. Alia tenang, sayang. Haikal. Tenang, Alia. Alia. Haikal. Lepasin saya. Saya mau ketemu anak saya. Tenang, tenang. Dre, Lu ngapain lu di sini? gue habis jenguk teman gue yang sakit. Lo sendiri ngapain di sini? Alia dirawat di sini. Dan ini semua gara-gara sepupu lu yang nggak punya otak itu. Dia ngambil Haikal dari Alia. Padahal dia tahu Alia nggak bisa pisah dari Haikal.
gue boleh jenguk dia. Haikal. Haikal. Halo. Halo, Im. Ada apa? Fer, lo itu keterlaluan banget sih. Lo tahu, karena keegoisan lo, sekarang Alia sakit parah. Dia dirawat di rumah sakit. Ngapain lo bawa Haikal dari dia? Hah? Alia sakit. Dia di rumah sakit mana? Dia dirawat di Kasih Hati. Kamar 208. Kalau lo mau jenguk dia, tolong bawa Haikal. Maafin aku, Al. Permisi, Sus. Saya pengen tahu keadaan pasien yang bernama Alia. Dia di kamar 208. Tunggu sebentar ya, Pak. Kondisinya masih belum stabil, Pak. Kalau begitu, saya minta tolong. Ini adalah anak dari Ibu Alia. Tolong bawa anak ini, supaya dia bisa ketemu sama ibunya. Wah, nggak bisa, Pak. Anak kecil nggak boleh berkunjung. Takutnya ketularan penyakit dan sangat mengganggu pasien. Tolong, Sus, bantu saya. Saya yakin dengan kehadiran anak ini dapat membantu proses penyembuhan dia. Karena kehilangan anak inilah dia jadi sakit. Coba Suster bayangkan, bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya. Tolong, Sus. Baiklah, kalau begitu Bapak silakan tunggu di sini. Tunggu sebentar ya, Pak. Ibu? Haikal. Haikal anakku. Haikal. Rika, kembaliin anak saya. Anak kamu? Hah? Anak kamu? Putih! Heh, kamu tuh udah gak punya hak apa-apa lagi dengan anak ini. Karena sekarang dia bukan lagi anak kamu, tapi anaknya Siska. Apa kamu bilang? Dia anak Siska? Enggak, bukan. Dia anak saya, dia darah daging saya. Heh, kamu tahu kan? Hah? Tahu kan kalau anak saya itu menikah dengan Ferdi? Nah, itu artinya anaknya Ferdi berarti anaknya Siska juga. Hah? Iya kan? Hah? Iya kan? Iya kan? Jaja! Rika, kembaliin anak saya. Rika! Haikal! 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 Ibu, tenang, Bu. Lepasin, Suster. Saya harus kejar dia. Saya harus ambil anak saya. Biar saya aja yang kejar. Ibu istirahat aja ya, Bu. Tenang, Bu. Tenang ya, Bu. Tenang. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya nggak boleh ngebiarin Rika ngambil anak saya. Dia milik saya.
Sus, gimana? Ibu Alia senang sama bayinya? Iya, Pak. Tapi masalahnya bayinya keburu diambil sama orang lain. Diambil? Diambil gimana maksudnya? Saya juga nggak tahu, Pak. Dia seorang perempuan, kira-kira usianya sekitar 40 tahun, Pak. 40 tahun? Rika, ini pasti menyakitkan. Rika, kembaliin Haikal saya. Kembaliin Haikal. Sial. Cepet banget sih dia bawa mobilnya. Kira-kira kemana ya dia bawa Haikal? Mama tuh bego tuh gimana sih? Mama ngapain ngebawa bayi ini balik lagi ke sini? Dasar anak kurang ajar kamu tuh ya. Mamanya sendiri dibilang bego. Ma, apalagi namanya kalau bukan bego? Mama tahu, kalau bayi ini ada di sini, kita nggak bisa ngejalanin rencana kita. Dasar cerewet tau nggak? Cerewet kamu tuh. Kamu lihat aja ntar. Mirna! Mirna, cepetan sini! Hei, Mirna! Nggak usah pakai rebut-rebut gitu deh. Saya juga udah mau ngembalin bayi itu ke kamu. Siapa yang ngizinin kamu gendong Haikal? Dasar tua bangka. Bukannya terima kasih malah ngomel-ngomel lagi. Tahu nggak? Itu kebenaran kamu si Ferdi berusaha untuk ngembalin bayi itu ke Bawang Putih. Untung aja saya tahu. Buat apa kamu ngurusin masalah kami? Tante, saya cuma pengen ngingetin Tante doang. Jangan pernah sentuh anak saya lagi, Haikal. Kalau sampai Tante ngelanggar, Tante akan tahu akibatnya. Ferdi, menantuku tersayang. Kasian ya kamu tuh ya, berusaha mati-matian untuk ngembalin bayi itu ke Bawang Putih dan di satu sisi kamu juga udah nyakitin dia, tahu? Maksud Tante? Oh, kamu lupa ya? Kalau si Putih sama sekali tidak tahu bahwa kamu yang bawa Haikal ke dia. Yang dia tahu, mertua kamu ini datang dan mengambil anaknya, lalu pasti akan mengembalikannya ke kamu, Ferdi. Kamu tuh bener-bener kejam, Ferdi. Kejam banget. Dan itu yang bakal selalu diingat oleh Bawang Putih. Ferdi yang kejam dan bener-bener gak punya perasaan. Iya. Tante, mereka benar-benar iblis. Rika udah ngambil anak saya, Ma. Mereka udah ngerebut Haikal dari tangan saya. Mereka bener-bener jahat, Ma. Mereka pasti ngerencanain sesuatu. Saya takut Haikal kenapa-napa, Ma. Udah sayang, kita hanya bisa berdoa supaya Haikal tidak kenapa-napa ya. Ya Allah, lindungilah anak saya, ya Allah. Jangan biarkan mereka menyakiti Haikal. Saya pikir selama ini Ferdi cinta mati sama Alia. Tapi ternyata enggak. Baru saya lihat ada orang yang begitu keras dan gak punya hati. Ferdi benar-benar keterlaluan. Sabar ya, Al. Saya yakin Allah pasti akan mengembalikan Haikal ke kamu. Mama benar-benar hebat. Sekarang kesempatan Bawang Putih buat balik lagi sama Ferdi sangat tipis. Tapi gimana dengan bayi itu, Mah? Bayi itu tetap jadi masalah besar buat kita. Kita nggak bisa ngelakuin apapun selama bayi itu masih ada di sini. Bener, sayang. Kamu bener banget. Tapi kita nggak bisa ngelupain jin piaraan Bawang Putih begitu aja. Kita harus buat bayi itu selalu dekat dengan kita, jadi si Putih nggak bisa ngambil anaknya. Nah, kalau sampai itu terjadi, sayang, pasti banget si Putih
Putih itu akan minta pertolongan jin piaraannya untuk ngambil bayi itu dari sini dan ngembaliin ke dia. Nah, tanpa kita susah payah, bayi itu sudah tersingkir dari rumah ini, ya kan? Tapi gimana kalau jin piaraannya Bawang Putih nggak ngelakuin itu? Terus sampai kapan kita harus nunggu kesempatan itu datang? Terus sekarang kita harus gimana? Sayang, kamu nanya banyak banget sih. Otak mama bisa-bisa kusut, tau nggak? Udah deh gini aja. Kalau kamu memang udah nggak sabar untuk nyingkirin bayi itu dari sini, ya udah. Kita gunakan cara kita sendiri untuk menyingkirkan bayi itu untuk dikirim ke akhirat. Maksud mama kita ngebunuh bayi itu? Pelan-pelan kalau ngomong. Iya, kita akan bunuh bayi itu sekarang. Tapi Ma, mereka nggak bakalan ngebiarin aku deket-deket sama bayi itu. Kamu tenang, tenang aja sayang. Semua itu bisa diatur. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa? Sayang, kamu takut ya sama guguk ini? Takut ya? Nih, biar digigit sama guguk nih. Lama banget kamu tuh ya, dipanggil-panggil gak denger. Heh, kamu tuh sengaja ya? Hah? Sengaja bikin saya mati kehausan, iya? Hah? Membantu kurang ajar kamu tuh ya. Maaf, Bu. Maaf. Udah siniin. Ih, aduh. Asam banget. Jus apa ini, ha? Jus apa? Mangga apa bukan, ha? Kamu sengaja ya, ha? Ngeracunin saya, iya? Sengaja ngeracunin kan? Kamu tahu nggak? Kalau saya tuh nggak boleh minum yang asam-asam karena saya punya penyakit mah. Tahu nggak kamu, ha? Tahu nggak? Kenapa lagi sih perempuan gila itu? Pasti perempuan jahat itu lagi nyiksa Lilis. Kita nggak bisa tinggal diam, Fer. Ayo, Tante. Ayo, Tante. Sekarang saatnya beraksi. Fer, perasaan tante kok nggak enak ya? Haikal itu anaknya Mama atau Papa? Haikal tahu nggak? Kalau kedua orang tua kamu sayang banget sama kamu. Tapi sayang, mereka kasihan. Mereka nggak ada yang bisa ngedapetin kamu. Tante khawatir perempuan iblis itu punya rencana jahat. Sebaiknya kamu jaga Haikal. Kasihan dia sendirian. Kamu gak usah khawatir, biar Tante ngurus Rika. Iya, Tante. Ingatlah bahwa Anda boleh gagal dalam apa saja dalam hidup, asalkan tidak menjadi seseorang yang gagal. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun